Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Ketemu lagi dengan Ibu hari ini. Kita akan masuk ke materi pertama untuk tema kedua. Jadi silakan disimak ya materinya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya. Tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 1, Rukun dalam Perbedaan. Dengan kompetensi dasarnya yaitu 3.4, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Tujuan pembelajarannya, siswa diminta dapat memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Nah, kita akan berbicara tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pasti kalian tahu ya, tanggal berapa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Tanggal 17 Agustus 1945 yang dirayakan di setiap tanggal 17 Agustus. Nah, pada tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia akan selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Bahkan sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lainnya. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, ini adalah foto dari Bapak Proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, yang menjadi Presiden pertama Indonesia. Dan ini adalah foto teks proklamasi kemerdekaan. Nah, bisa kita baca nih. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Dan ini ditandatangani oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Proklamasi kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi Indonesia. Ini adalah menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Peristiwa itu terjadi diawali dengan jatuhnya bom atom dalam Perang Pasifik yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat di kota Hiroshima dan kota Nagasaki, Jepang, yang terjadi pada tanggal 6 Agustus di Hiroshima dan tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, yang dimana akhirnya Jepang di Perang Pasifik itu menyerah kepada Amerika. Dan peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang yang telah menjajah bangsa Indonesia selama 3,5 tahun. Nah, ini peristiwa bom atom ya di Nagasaki dan Hiroshima. Oke. Dan ini ada beberapa pejuang bangsa yang telah berjasa dalam proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno ya. Insinyur Soekarno ini menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Hatta dan Moster Ahmad Soebardjo, dan beliau menjadi Presiden pertama Indonesia. Dan teks ini dibacakan di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, ini adalah foto dari Dr. Andes Muhammad Hatta yang biasa dikenal dengan Bung Hatta. Beliau menjadi wakil presiden pertama Indonesia dan beliau juga adalah Bapak Koperasi Indonesia. Yang kedua, yang berikutnya, Ahmad Soebardjo Djoyo Adi Suryo. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama, dan beliau sendiri adalah tokoh dari golongan tua yang berperan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana beliau ikut menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, ini adalah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan
proklamasi kemerdekaan ya. Nah, yang mana teks proklamasi dikonsep di rumah beliau. Yang berikutnya adalah Sukarni dengan nama lengkap Sukarni Kartodiwiryo. Nah, Sukarni ini adalah tokoh pemuda yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang berikutnya adalah Fatmawati yang bernama asli Fatimah, istri dari Insinyur Soekarno. Nah, Ibu Fatmawati ini yang menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, ini fotonya ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini adalah Sayuti Melik, ya, yang mana beliau adalah tokoh pemuda yang sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau mengetik teks proklamasi kemerdekaan yang telah disempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, kemudian ini adalah Abdul Latif Hendraningrat, salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia juga pernah menjadi pasukan peta atau pembela tanah air. Ia pernah juga menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Jakarta. Kemudian terakhir ia ditunjuk sebagai atase militer di RI untuk Filipina tahun 1952 yang dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Nah, teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadasi Maida, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Yang mana para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep ini ditulis oleh Insinyur Soekarno dan dihadiri pula oleh BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, Sudiro. Sukarni juga yang mengusulkan agar teks proklamasi ini ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan pagi harinya diumumkan tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang mana dihadiri oleh Suwiryo, Wilopo, Gafar, Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan disambut pidato singkat tanpa teks yang kemudian diikuti dengan dikibarkannya bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, tahukah kalian bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Maknanya yaitu yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia, bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai negara Jepang. Penduduk dengan latar belakang suku yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Dan proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar dengan membacakan teks proklamasi. Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain, yaitu de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi ini memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Nah, yang keempat, perjuangan sebagai negara baru Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang mana negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak bergantung atau tergantung kepada negara lain. Nah, yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia, pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, oke, sekian dulu materi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.